Selamat malam Sobat Lensa SN, ketemu lagi di episode kesekian kalinya dengan saya Agus Harizal Alusyemat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Ada yang berbeda dengan podcast kita malam ini. Biasanya kita berbincang tentang politik, tentang yang agak-agak hot atau yang agak-agak viral di dunia politik. Tapi malam ini podcast koran Lensa SN kedatangan seorang yang cantik. Ya, dia adalah Rosa. Selamat malam Rosa. Selamat malam Kak. Iya, gimana malam ini Dek? Alhamdulillah baik. Oke, Rosa bisa menjelaskan lebih sedikit dulu biar orang penasaran. Rosa dan kesehariannya. Rosa, perkenalkan semuanya, nama saya Rosa Indiana dan saya merupakan Putri Remaja Pariwisata Sumatera Selatan 2020. Oke, tentunya kalau Putri Remaja Sumatera Selatan dikirim ke nasional deh ya? Iya. Untuk kiprah nasional waktu itu gimana? Untuk di nasional kemarin tahun 2020 kebetulan Rosa masuk 15 besar dan dapat predikat Putri Remaja Indonesia Best Speech. Gimana studinya ini dengan Putri Remaja sekarang? Kalau sekolahnya pasti sekolah mendukung pas ikut lomba, tapi pelajarannya juga nggak ketinggalan. Kemudian ini dengan menjadi Putri Remaja tentu banyak orang yang berpikir tentu sibuk ya, mungkin Rosa ada kegiatan di luar sekolah. Nah, bagaimana menyeimbangkan antara kegiatan luar sekolah dan sekolah nih Dik? Pastinya sekolah di nomor satuin dulu, baru kegiatan yang lain. Terus kegiatannya juga menyesuaikan sama jam sekolah. Nggak keteteran? Pernah keteteran nggak atau ketinggalan apa? Misalnya ketinggalan buat PR atau ketinggalan telat masuk sekolah. Pernah nggak kejadian gitu? Pernah, telat masuk sekolah juga pernah, tapi biasanya gurunya memaklumi gitu, bisa diizinin. Ngomong-ngomong sekolahnya di mana nih? Mungkin teman-teman Lensa SN banyak yang belum tahu. Di SMA Negeri 1 Palembang. Kelas 3. Oh, ini siap-siap mau ujian ini ya. Dan kebetulan malam ini Rosa podcastnya didampingi oleh Mama tercinta ya. Halo Ibu. Dan seperti biasa podcast malam ini dengan tim kreatif Maggie ya. Malam Maggie. Malam Ilham. Tetap semangat ya. Oke. Kemudian banyak kegiatan tentu yang harus dihadiri Rosa ya dengan menjadi Putri Remaja Sumatera Selatan tahun 2020. Di antara yang paling berkesan bagi Rosa itu ya, di antara banyak kegiatan mungkin saya menjadi Putri Remaja ternyata ini yang saya harus lakukan. Nah, mungkin ada sesuatu ya bisa diceritakan deh. Kebetulan Rosa udah beberapa kali ketemu sama pejabat-pejabat negara, mulai dari wali kota, bupati, gubernur, sampai kemarin ketemu menteri. Ih, keren. Menteri apa itu, Dek? Rosa pernah tampil di depan Bapak Menteri Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, Pak Sandiaga Uno. Kemarin ya, juga sempat ketemu sama Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya. Ya, dan orang Sumsel itu deh ya. Dan sama Pak Menteri Agama. Dan mereka tahu itu Rosa orang Sumsel ya? Tahu ya. Dan untuk diketahui, Rosa pernah hadir menyanyi ya di pelantikan JMSI Sumsel waktu di Gria Agung ya? Iya. Waktu itu ingat nggak nyanyi lagu apa Rosa? Waktu itu Rosa bawain Tembang Matahari 9. Apa judulnya waktu itu? Kaos Lampu ya. Waktu itu pemain gitarnya kalau nggak salah siapa itu dulu? Kak Randi ya. Ada videonya di Instagram kakak waktu itu ya. Oke, keren sekali ya. Jadi Rosa ini masih muda, banyak prestasi dan bisa menyeimbangkan antara kegiatan luar sekolah dan studi. Bagaimana untuk pelajaran sehari-hari ini, Dek? Kalau pelajaran sehari-hari tetap jalan karena dari pagi sampai siang biasanya Rosa sekolah, terus sorenya baru lanjut kursus, dan kalau malam baru ke acara gitu. Apa nih cita-cita Rosa ini? Cita-citanya sebenarnya pengen jadi dokter. Jadi dokter ya. Bidikannya kemana nih? Ke kampus mana nih Rosa? Pengennya yang di Palembang aja. Dan di Palembang, Universitas Sriwijaya ya? Iya, di Sriwijaya. Mudah-mudahan berhasil ya. Apa yang dilakukan Rosa untuk lulus di kampus Kuning itu, Dek? Kampus Kuning ya? Kampus Kuning ya, benar ya? Kampus Kunsri ya? Rosa udah ikut banyak TO, tryout gitu, udah belajar, beli buku-buku juga, sama
Sering konsultasi sama sekolah. Sering konsultasi sama sekolah ya. Itu kalau pilihannya Fakultas Kedokteran. Pilihan kedua apa nanti deh? Masih bingung sih Masih bingung ya. sebenarnya. Itu mama yang di sana senyum-senyum ngasih kode. Pilihan apa yang kedua nih, Bu? Soalnya ngikut mama semua. Oh. Oke, ngomong-ngomong nih ya, tentu Rosa cantik, berbakat, pasti banyak yang naksir ini Bu ya, banyak ya. Nah gimana ini? Sudah punya cowok belum Rosa? Nggak boleh. Oh nggak boleh ya, fokus sekolah dulu ya, Bener. good ya, harus sekolah dulu fokus. Tapi kalau main dengan teman-teman sekolah gimana nih? Terganggu nggak dengan aktivitas yang sangat padat? Misalnya mau kongko, atau mau kumpul-kumpul ulang tahun, atau mau kemana, atau jalan-jalan ke mall dengan aktivitas yang padat gimana deh? Kalau jalan-jalan ke mall sih jarang ya, jarang ya? nongkrong-nongkrong itu jarang. Paling kalau acara ulang tahun itu biasanya Mm-mm. malam minggu atau hari minggu sih biasanya. Dan selalu dijagain mama ya? Iya, dianterin. Oh, jadi aman terkendali nih ya. Kemudian Dek, mungkin dengan predikat putri remaja ya, mungkin begitu banyak undangan-undangan ya. Nah, kalau menghadapi begitu banyak undangan gimana vila-vilanya nih Rosa? Biasanya kalau undangan gitu kan ada suratnya, terus izin mama dulu gimana nih jamnya, misalnya tabrakan sama sekolah. Oh, mungkin sekolahnya izin dulu. Sekolahnya izin dulu. Yang di luar Palembang gimana nih? Untuk undangan di luar Palembang misalnya menghadiri festival apa, misalnya ke Jakarta, pernah nggak ini Rosa? Keluar Palembang belum pernah sih ya Oh, kayaknya. belum pernah ya? Mungkin ada Bu ya, tapi belum bisa dipenuhi ya. Berikutnya, Rosa dari kecil sudah aktif di dunia seni. Dan infonya Rosa juga pernah jadi juara favorit atau juara 1 ya untuk penyiar TVRI. Iya. Boleh diceritain Dek? Jadi waktu itu Rosa pas masih SD itu udah sering bawa acara di TVRI. Kebetulan Rosa bawa acara anak-anak. Apa nama acaranya waktu itu? Masih ingat? Dunia Anak. Oh, Dunia Anak ya. TVRI Sumsel Dek ya. Ya, jadi itu acaranya kayak acara hiburan, ada anak-anak TK atau anak-anak SD, terus ada mengajar mewarnainya. Pokoknya dia tuh bermain sambil belajar. Nah, kebetulan waktu umur Rosa 12 tahun, itu Rosa baru masuk SMP. Itu TVRI ngadain lomba presenter cilik. Oke. Kan sudah terbiasa, Iya. jadi biasa ya. Jadi Rosa ditawarin ikut. Pas Rosa ikut, alhamdulillah dapet juara 1. Pesertanya banyak waktu itu Dek. Banyak. Dia ada audisi, terus ada grand finalnya juga. Ada grand final Iya. ya. Dan waktu itu jadi juara favorit ya. Nah, jadi setelah jadi finalis itu disaring sekitar 6 orang. Dan 6 orang ini di grand final live di TVRI. Dan sampai sekarang pasti TVRI sering mengundang Rosa ya Iya. untuk berbagai event ya. Oke. Berikutnya ini pesan-pesan Rosa untuk teman-teman milenial nih ya, dikaitkan dengan aktivitas Rosa, kemudian dunia kesenian dan sebagainya. Pesan Rosa buat teman-teman milenial, pastinya sekolah harus nomor 1. Terus jangan lupa belajar dan tetap mencintai produk-produk lokal, terutama mengembangkan budaya-budaya di Sumatera Selatan. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Rosa pasti tetap bergaul dengan teman sekolah. Di samping itu juga Rosa sudah jadi public figure ya, sudah sering tampil di media, di medsos. Ini gimana? Reaksi teman-teman nih kalau misalnya tiba-tiba Rosa apa misalnya, bisa ceritain? Kayaknya kalau teman-teman deket Rosa sih udah biasa aja Udah ya. biasa ya. Atau ada yang minta tanda tangan atau minta nomor WA? Nggak ada sih, paling minta fallback Instagramnya dong Di gitu. fallback nggak itu Rosa? Di fallback. Atau gimana nanti mamanya yang fallback ya? Kalau teman-teman Rosa sih udah biasa ya lihat Rosa. Misalnya Rosa lagi tampil atau Rosa ada di YouTube atau lagi tampil di TV tuh udah biasa. Mereka kayak Rosa udah biasa gitu. Oh, udah Rosa biasa, udah jadi Rosa. Atau katakanlah Rosa tiba-tiba hilang dari kelas hari itu ya. Berarti Rosa tampil di mana gitu ya? Iya, atau misalnya Rosa jam 12 baru ke sekolah misalnya. Paginya syuting dulu ternyata. Atau pernah syuting di sekolah Rosa? Belum pernah kayaknya syuting di sekolah. Belum pernah ya. Belum ada ini ya. Atau nggak boleh memang ya? Iya, kayaknya susah izinnya kalau di susah sekolah. izinnya ya. Oke, ini bulan berapa ujiannya nih sekolah itu Rosa? Bulan Maret udah mulai ujian. Bulan Maret mudah-mudahan apa cita-citanya masuk Fakultas Kedokteran tercapai deh ya. Amin. Oke,
Oke, lanjut ke berikutnya. Ternyata Rosa seorang pesenam balerina. Iya. Iya. Boleh diceritain Rosa? Sejak kapan belajar balerina hingga aktivitasnya sering diundang banyak pihak? Jadi Rosa itu awalnya ikut sekolah balet itu dari umur 3 tahun. Masih kecil sekali ya. Jadi waktu 3 tahun itu kan anak kecil tuh suka nih sama yang lucu-lucu, yang princess gitu. Nah jadi Rosa dimasukin sama mama sekolah balet. Di Palembang? Iya, di Palembang. Nah dari 3 tahun itu sampai sekarang Rosa masih di sekolah balet yang sama. Masih ya? Ya. Dan Rosa juga udah sempet ngajar baby class yang kecil-kecil gitu. Jadi asisten gurunya. Asisten guru. Di mana boleh disebut lokasinya? Di Skip, di Mayor Ruslan. Ya? Oke, berarti gurunya masih yang sama ya? Iya, yang sama. Oke. Hingga ahli balerina Rosa saya pernah lihat di Instagram ya. Rosa tampil di acara wedding ya. Iya, kebetulan kalau balet itu kan sesuatu yang anggun buat nyambut tamu gitu. Jadi waktu itu Rosa sering dipanggil buat ngisi acara nikahan. Oh, nikahan ya. Sering itu Dek ya? Sering, lumayan sering. Selain acara nikahan, acara apa aja itu Dek ya? Biasanya untuk pembukaan misalnya ada wedding exhibition gitu di mall, itu Rosa juga sering dipanggil buat tampil. Di Palembang Dek ya? Iya, di Palembang. Untuk luar Palembang belum dapat izin Mama ya? Belum. Mungkin kalau peminat balet di Palembang gimana nih Dek sekarang? Dari pengamatan adik Rosa. Kalau peminatnya mungkin belum terlalu banyak ya. Bahkan Rosa juga pernah ikut pelatihan summer school ballet gitu yang dia cuman 2 minggu di Jakarta dan itu tampilnya di Gedung Kesenian. Oh, bisa ceritain sedikit itu? Mewakili Sumsel atau gimana waktu itu? Jadi itu Rosa sama teman-teman sekolah balet Rosa ikut pelatihan di Jakarta. Jadi di situ banyak tuh teman-teman dari berbagai daerah juga yang ikut pelatihan yang sama. Terus kami nanti dikasih satu tarian, terus kami tampil bareng-bareng di Gedung Kesenian. Oke. Nah, ini pertanyaan yang mungkin pamungkas. Rosa ini anak keberapa dari berapa bersaudara ini? Rosa anak kedua dari 2 bersaudara. 2 bersaudara, anak kedua dari 2 bersaudara. Yang pertama cewek cowok? Cowok. Oh, cowok. Jadi cuma 2 bersaudara nih ya. Oke, keluarga kecil berarti ya. Oke, demikianlah sahabat Lensa SN perbincangan menarik dengan Rosa. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe ya kanal YouTube Lensa SN biar info-info menarik dari kanal YouTube Lensa SN ini tetap tersebar di masyarakat Sumatera Selatan. Terima kasih Rosa udah datang di studio Lensa SN. Sukses selalu dan cita-citanya terkabulkan. Amin. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.